Claudia Yuniar dan pakai mic, saya Firly Dominika di Bagi Cerita. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik yang jarang diperbincangkan, Sheila. Nah, ini adalah satu topik yang menarik sih menurut saya, yaitu adalah kapasitas otak. Saya lagi pengen lucu, nggak kompak. Kita nggak kompak. Ulang lagi. Tema kita hari ini adalah kapasitas otak. Nah, atau jarang dalam bahasa Jawa kapasitas ndasmu. Lain. Ndasmu kepala. Oke, nah hari ini kita duduk aja gimana? Oh iya boleh. Kan bintang tamunya belum datang, berdiri lagi. Oke. Kerjain gue ini. Kapasitas otak. Enggak, bukannya apa, dari tadi multimedia kita masih belum dipindah-pindah juga slide-nya. Oh iya. Mbak Livi, tolong Mbak Livi. Harus kasih tepuk tangan buat Livi. Nah, ada yang bilang begini, orang selama hidupnya itu nggak pernah memaksimalkan atau menggunakan otaknya 100 gimana sih ngomongnya? Secara 100%. Sebanyak 100% kapasitas otaknya gitu. Bahkan katanya Albert Einstein, tahu kan? Albert Einstein yang penemu rumus E sama dengan MC kuadrat. Karena Albert Einstein bukan pencipta bom atom, bukan. Albert Einstein menciptakan rumus energi atau kekekalan energi. Wih, gue tiba-tiba pinter. Gue yang apa ya? Iya. Gue taunya masak opor ayam, Bo. Albert Einstein yang sepinter itu katanya palingan cuma pakai kapasitas otaknya sebesar 14-20%. Wow. Dari 100% kapasitas itu seorang otaknya. Albert Einstein. Katanya. Gimana otak gue? Iya. Lalu ada film judulnya Lucy. Lucy, singkatnya kepanjangannya Lucy apa? Ada film Lucy. Lucy itu tentang kapasitas otak. Jadi menurut film itu manusia rata-rata itu paling menggunakan kapasitas otaknya 7-8% aja katanya. Seumur hidupnya katanya. Sampai ada yang bilang ini, harta karun yang paling banyak itu bukan di dasar laut atau di gunung-gunung, tapi di kuburan. Karena banyak orang-orang yang tidak menggunakan atau memaksimalkan kapasitas otaknya selama dia hidup. Padahal otak itu kecil banget ya, semana tuh? Nggak tahu, belah aja ini. Nah, belah dulu. Di film Lucy itu bilang gini, kalau orang bisa menggunakan sampai 17% kapasitas otaknya, dia bisa tiba-tiba kayak bisa melihat sinyal wifi, 24% bisa menggunakan elektronik, itu 30% bener gak sih itu? Itu kan katanya, saya kan bodoh ya. Saya kan hanya jago menarik-narik sugesti gitu biar makin seru, rame seru, gitu kan. Nah, ada yang meyakini katanya. Oh gitu. Kalaupun ada yang bisa menggunakan kapasitas otaknya sampai 100%, itu adalah Adam, suami Inul. Bukan, Adam suaminya Hawa. Karena dia kan ciptaan yang pertama, yang paling sempurna dari semua ciptaan. Dan dia kan disuruh untuk mengelola Taman Eden. Betul. Mungkin dia kasih nama burung. Jadi sebelum ada elang, belum ada nama tuh. Kata siapa sih? Katanya. Gitu. Katanya Sinya. Kata Sinya. Gitu. Nah, Oke. Jadi itu ada yang bilang seperti itu. Tiba-tiba kok kesimpulan. Pak Livi. Oke, berarti. Gak apa-apa. Jadi gitu, jadi ada yang bilang kayak gitu. Cuma karena kita juga bukan orang expert di sana, gimana kalau kita undang seorang yang expert sekali. Oh baiklah, dan daripada kita salah ya. Iya, dan dia bukan seorang orang, kalau kita kan cuma paling depannya BPK gitu kan, bapak, ini ibu gitu. Kalau beliau ini depannya CEO. Langsung CEO, aja kita dari panggil John Robert Powers, namanya Andrew. Ya gak kompak ya, oke. Mari kita panggil Andrew Ardianto. Hari ini kita gak kompak ya. Hari ini kita kurang kompak. Halo kok. Ketemu lagi. Halo kok, jadi kita mau bahas nih tentang otaknya dia. Jadi kemarin baru dipermak. Kenapa otak gue? Bukan. Otak manusia secara keseluruhan. Oh, iya, katanya bener gak sih kok, katanya orang seumur hidupnya tuh ya paling berapa sih? Di antara kita yang jelas menggunakan kapasitas otaknya paling mantep
Ya kok Andrew lah, CEO John Robert Powers gitu. Buset. Menurut orang-orang itu bilang gitu katanya gitu. Iya, iya. Kalau dibilang benar, benar gitu ya. Tetapi gini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud oleh banyak orang tentang menggunakan 100% kapasitas otak? Karena begini, this is interesting ya, kalau sebuah an interesting fact dulu gitu kan, tentang brain capacity, real brain capacity secara volume. Ya. Volume otak orang pada umumnya itu sekitar 1.400 sampai 1.500 cc. Gitu ya, kapasitasnya. Secara volume. Oh, oke. Ya, itu kapasitas otak orang normal lah ya, kurang lebih. Volume otak orang normal 1.400 sampai 1.500. Dan semakin modern diperkirakan katanya itu memang 1.500, lebih mendekati 1.500-nya itu. Gitu kan. Nah, tinggal pertanyaannya begini, yang kembali lagi, yang disebut 100% itu apa? Karena otak itu ada bagian-bagiannya. Otak kiri, otak kanan itu otak kiri, otak kanan adalah yang paling banyak diketahui oleh banyak orang pada umumnya. Okay. Tapi ada cerebellum, ada bagian orbital dan sebagainya gitu loh. Nah, bagian-bagian inilah yang saya jadi bingung kalau dibilang 100% kapasitas otak itu tuh yang kayak apa gitu kan. Karena biasanya ujung-ujungnya nih ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana seseorang di dalam pengambilan keputusannya dia bisa menyeimbangkan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Gitu. Oke. Karena sebetulnya yang paling diincar tuh yang bagian ininya gitu kan. Jadi fungsi otak kanan adalah fungsi otak kreatif, ya. Fungsi otak kiri adalah fungsi otak sistematis. Oke. Gitu kan. Logic. Okay. Yes, logic, sistem. Nah, apakah ada orang yang wah, gue tipe otak kiri nih, terus otak kanannya nggak berfungsi gitu? Kan kesian banget gitu. Iya juga, bener juga ya. Gue lebih ke kanan nih karena gue seniman. Betul, yang jadi problem adalah cenderung ada orang-orang yang menstereotipkan dirinya, gue tipe otak kiri. Jadi kok jalan padahal nggak gitu ya kok. Berat sebelah. Kesannya jadi kayaknya kapasitas otak kirinya jadi lebih gede daripada kapasitas. No. Nggak seperti itu gitu loh. Dan setiap orang punya kesempatan harusnya gitu ya, kesempatan untuk bisa mengembangkan sisi otak yang memang mungkin jarang terfungsikan aja, lebih jarang terfungsikan. Jadi bukan kapasitasnya yang berbeda, tetapi lebih kepada percentage of functionality-nya yang sering dipakainya aja gitu loh. Jadi kalau ada orang yang berpikir secara gua orangnya logik banget, gua tipe orang otak kiri, nah itu yang saya paling sering dimunculkan kan. Pertanyaannya, pernah bangun kebiasaan nggak? Waktu kita membangun kebiasaan, kita tuh lebih banyak pakai otak kanan sebenarnya. Begitu kebiasaan itu udah terbangun, baru jadi otak kiri. Nah kan juga orang yang selogik-logiknya orang pasti punya perasaan dong. Betul. Nggak mungkin benar logik semua gitu kan. Betul. Makanya jadi saya bingung gitu kan kalau ada orang yang kapasitas, gimana ya caranya memaksimalkan kapasitas otak saya. 1.400 sampai 1.500 cc. Cek aja gitu kan, itu volumenya. Saya bilang ke dokter aja. Kalau mau ngecek kapasitas otak, ke dokter aja gitu kan. Bener nggak nih volumenya, bener nggak? Kalau mengkerut, nah itu problem. Nah orang itu kalau udah salah satu yang paling bahaya adalah pada waktu kita menginjak usia senja, gitu ya. Volume otak kita tuh mengecil. Punya kecenderungan shrinking. Volumenya mengecil. Gitu. Makanya kenapa ada orang yang sampai pikun, ada yang sampai itu gitu kan. Itu naturally ya kok. Itu pada umumnya. Tapi apakah itu bisa diantisipasi? Bisa. Dengan apa? Secara konstan, secara kontinu orang ini melatih dirinya untuk terus berpikir, terus melakukan sesuatu yang mengaktifkan brain function-nya dia. Oh berarti kayak pikun atau Alzheimer bisa dicegah tuh sebenarnya? Yes, kalau itu pikunnya memang terjadi karena bukan karena faktor health ya. Karena gitu. Alaminya orang tua gitu. Makanya kenapa kalau di Cina itu ada banyak sekali orang-orang lanjut usia, mereka itu setelah usia pensiun, mereka mendaftarkan diri mereka ke government untuk bekerja volunteer. Supaya otak mereka nggak mati. Oh berarti hati-hati kaum anak mageran, hati-hati. Iya, itu. Nah, enlarging brain capacity yang menurut saya bukan bersifat yang lebih kepada sesuatu yang
ngegedein otaknya gitu kan, tetapi bagaimana kita bisa secara kontinu berkembang pola pikirnya gitu loh. Ada yang bilang gini kan kok ya, Yes. otak itu, maksudnya otak manusia itu bisa dilihat otak ini berkualitas atau tidak itu bukan dari kiri atau kanannya tapi jumlah lipatannya, bener gak sih? Kayak kerutannya gitu loh. Ya. Tapi kan itu nggak bisa kita lihat ya, woi. Nah itu dia. Kan nggak bisa kan? Di CT scan Kalau udah mungkin. kayak begitu kan begini, ya, ada sih memang orang-orang yang mungkin notabene kalau kita bicara IQ nih ya IQ-nya masuk level genius lah, ya, ada gitu kan. Tapi ya masa kita mesti nunggu jadi jenius buat kita berpikir kan? Right. Itu loh. Banyak orang tuh mikirnya, lihat lu mah enak jenius. No, it's not about that gitu kan. It's about kita itu mau nggak kita enlarge ourselves, bukan cuma brain capacity. Gitu ya. Ini sebagai contoh, ini salah satu yang saya lagi sering banget dengungin ke banyak orang. Kita sering mendengar sebuah istilah dalam dunia kita, think outside the box. Aduh. Aduh. Pertanyaannya kan begini, seberapa susahnya itu? Super hard, right? Saya dalam konteks saya malah bilang literally impossible. Gimana caranya kita berpikir sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirin? Apalagi boxnya kita aja belum selesai diulik. Gimana tuh? Bahkan kita nggak tahu box saya tuh segede apa itu. Makanya nggak usah pusing think outside the box. Enlarge aja boxnya. Oh, digedein boxnya. Di enlarge aja dengan apa? Nambah pengetahuan, belajar sesuatu. Saya tuh sampai hari ini nih, walaupun ya saya udah di level CEO nih, kan katanya udah lalu level CEO, lu mau ngapain lagi sih? No, saya masih ikut training loh. Saya masih belajar ini itu. Dan saya bahkan berusaha untuk punya target paling tidak setahun, 2 tahun sekali. Saya belajar sesuatu, saya ikut training apa, saya mau entah mungkin mesti keluar negeri atau dalam negeri, but I learn something. Kenapa? Supaya box saya ini tambah gede di otak saya. Berarti kalau gitu nggak ada istilah orang bodoh, otaknya Emang kecil. Kan ada kan otaknya kecil kali itu, makanya nilai lu jelek nah, gitu. Ini good nih Claudia ya. Gak ada istilah orang bodoh, ada. Tapi gak ada orang bodoh yang sementara. Gak ada orang bodoh. Gak ada orang yang bodoh yang permanen. Oke. Maaf. Selamanya bodoh sorry, gitu. Children. ya. Gak ada orang bodoh yang permanen. Gitu loh. Yang ada cuman orang-orang yang tidak mau berkembang. Udah itu aja. Wow. Even orang yang dikatain bodoh aja, dia ada pinter untuk satu hal. Minimal pinter bohong lah. Tapi pinter kan? Itu skill ya. Ini menarik. Nih, coba nih ya. Pernah dengar kata orang pesimis? Ya, ini salah satu statement dari one of my mentors. Ya. Pernah dengar kata orang pesimis tuh? Ya. Tahu nggak bahwa orang pesimis itu sebetulnya orang optimis? Dia optimis bahwa dia pesimis. Awas jemprot. Tergantung dari sisi mana melihatnya gitu ya. Orang males itu tuh rajin membuktikan bahwa dia males. Waduh. Berarti orang yang sekolah nilainya 0 mulu sebenarnya jenius. Dia orang konsisten. Gue pengen 0 terus aja gak bisa. Dia untuk jadi 0. Iya, Nobita jenius berarti. Tapi kan begini, kenapa itu penting? Saya belajar begini, bahwa setiap manusia itu ada resource-nya. So yang kita ambil resource-nya adalah konsisten. Siapa bilang kamu gak konsisten? Kamu konsisten. Kamu konsisten untuk dapat 0. Iya. So gimana kalau kamu dengan konsistensimu, kamu ubah untuk dapat nilai bagus. Kan resource-nya udah ada di konsisten. Right. Nah, saya belajar bahwa menurut saya nggak mau ngomong tentang scientific fact or whatever gitu kan. Menurut saya itu yang namanya memperlebar kapasitas otak. Gitu loh. Memahami cara berpikirnya seseorang, menemukan resource-nya dan memaksimalkan resource itu untuk membuat sesuatu yang lebih berguna buat dirinya. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya ini pengembangan kapasitas otak manusia gitu, dikembangkan gitu. Jadi bukan soal jadi kalau salah kalau kita patokannya pakai persen gitu. Yes. Lebih buat saya sih lebih kepada gini, mengaktifkan fungsi yang semestinya.
Gitu loh. Right. Ya otak kreatif, semua orang bisa punya otak kreatif. Gini loh, Tuhan ciptakan manusia itu sebagai makhluk paling mulia. Katanya, gitu kan? Katanya. Iya dong, kata siapa? Kata Alkitab kan? Kenapa? Karena diberikan akal budi. Iya. Gitu kan? Kita diberikan akal budi. Tuhan menciptakan pada waktu penciptaan manusia, satu-satunya ciptaan yang Tuhan bilang sungguh amat baik. Yeah. Kenapa? Karena begini, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa berpikir kritis. Binatang nggak bisa, insting semua. Mereka ngelihat macan lari. Kenapa lari? Insting. Oh bahaya. Gitu kan. Nah manusia lihat macan. Selfie. Selfie. Makan. Habis itu yang disalahin siapa? Macannya. Iya, padahal. Exactly like that gitu loh. Kenapa? Karena berarti otak kritisnya tidak difungsikan. Nah itu salah satu bagian. Ini bagian, ini bukan otak kanan, otak kiri, otak depan nih namanya, prefrontal cortex. Itu otak kritis. Terima firman Tuhan. Gak pernah baca firman, diiyain aja semuanya. Amin, amin. Amin. Ada amin saudara? Amin. Ada. Padahal firman yang disampaikan ngaco. Gak ada dasar ayatnya, gak ada kebenarannya. Siapa sih itu? Saudara ikut Yesus pasti diberkati. Yes. Yesus bilang pikul salib loh. Kalau nggak berani pikul salib, loh nggak salah sih. Yesus datang memberikan kita supaya kita hidup dalam buah yang tetap dan berkelimpahan. Tapi nggak cuma gitu doang. Iya. Ikut Yesus hutang-hutang dilunasi gitu. Enggak. Kalau mau utang dilunasin, bayar. Iya benar. Betul. Bukan ikut Yesus gitu loh. Iya, Hidup benar, bebas benar. hutang, tapi bayar hutangmu. Nah, jadi bukan ngemplang gitu kan. Nah, itu yang kayak begini-begini loh. Yang saya itu kadang-kadang menurut saya disinilah semestinya pengembangan kapasitas otak itu tadi. Yaitu memaksimalkan memang fungsi otaknya kita itu dimaksimalin. Kita terima firman, karena gini, firman Tuhan juga bilang berubahlah engkau menurut pembaharuan akal budi. So, kalau kita baca firman, yang harus berubah duluan bukan hati. Kenapa? Pikiran. Karena hati itu adalah sifatnya sesuatu yang abstrak. Iya. Tapi di mana letak hati sebenarnya? Mungkin letak gini yang agak susah ya, karena heart itu jantung gitu kan. Hati Iya. itu di sini di perut. Yang mana nih yang kan posisinya? Hatiku. Nah, Kenapa jadi begini? makanya Yesus bilang, bahkan ini loh, Yesus juga bilang berpikir dengan hatimu. Jadi berpikir ini hati yang dalam tanda kutip itu di sini. Wow. Kita baca firman, apa yang bikin kita berubah? Kita renungin. Bukan cuma kita renungin, tapi kita mulai jalanin. Tapi yang mesti berubah kan di sini dulu. Right. Kita dapat pengetahuan, kita pelajarin, kita renungin. Kenapa ya kok bisa begini? Betul. Jadi saya suka dengan statement yang ada sebuah statement yang mengatakan iman dan ilmu pengetahuan harusnya berjalan beriringan, saling mendukung. Kekristenan dan ilmu pengetahuan itu nggak mestinya jadi berantem, harusnya saling mendukung. Iya. Gitu loh. Tapi sorry kalau menarik ya. Iya. Saya pun dari dulu setuju science and Bible harusnya sejalan. Iya. Kalau masih ada yang andai kata yang di Alkitab belum nggak bisa dijelaskan oleh sains atau yang sains katakan tidak ada di Bible, saya rasa bukan karena bertentangan, emang belum ketemu aja penjelasannya. Betul. Nah, cuma masih ada nih kalangan-kalangan yang nggak bisa. Masa sains mau dipikirin lewat sudut pandang Bible atau dibalik? Ini yang menarik karena banyak orang, misalnya nih salah satu yang paling jadi kontroversi, teori evolusi. Manusia tuh asalnya dari monyet tuh. Kalau pelajarin ya, nggak ada yang ngomong kayak begitu. Even Darwin enggak. Charles Darwin mengatakan ada kekerabatan, masih dalam arti gini Oh, family. Secara DNA-nya itu ada kemiripan. Bukan dari. Bukan berasal dari monyet. Gitu. Santai kok. Salah paham jadinya nih. Maksudnya, itu benar. Dan kalau kita mau bicara tentang ya teori evolusi gitu kan. Saya harus ngomong dulu bahwa
saya bukan orang yang nggak percaya bahwa manusia asalnya dari kera. Ya, ini saya kasih disclaimer dulu nih, gitu kan. Tapi saya juga tidak anti dengan yang namanya teori evolusi mentah-mentah. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Kita 2 tahun ini yang bikin kita pada susah ketemuan tuh gara-gara apa? Virus. Virus yang apa? Kecil. Kecil, Nggak kelihatan. nggak kelihatan, dan kemudian bermutasi terus kan? Iya. Itu evolusi kan? Evolusi. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Oh, yang namanya evolusi itu nggak yang terjadi secara namanya evolusi itu tidak pernah terjadi secara ekstrim. Nah makanya kenapa gini, saya tidak anti 100% dengan teori evolusi. Kenapa? Karena saya tahu kebenarannya. Saya tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pada dan kemudian dari semuanya bla 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 termasuk Adam dan Hawa. Evolusi bisa masuk kategori adaptasi nggak? Kalau gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Atau Salah satu yang mengakibatkan evolusi adalah kemampuan beradaptasinya makhluk hidup. Iya. Nyamuk demam berdarah. Dulu kan katanya nyamuk demam berdarah bertelurnya di air bersih kan? Dulu. Iya. Aedes aegypti itu dibilang bertelurnya di atas air bersih. Sekarang sebodo amat ada air dia bertelur aja. Iya sih benar. Penting ada air. Gitu. Iya kan? Iya. Dulu juga katanya jerapah lehernya pendek. Nah itu nggak tahu. Katanya. Eodipus atau apa itu? Iya. Justru karena semua rumput habis segala macam, cuma ada daun-daun di pohon yang tinggi-tinggi, lama-lama mereka berevolusi lehernya panjang. Nah, makanya kan gini, saya bukan mau mendebatkan tentang ini gitu ya. Tetapi ya kalau kita pingin tahu ntar aja di sono. Kita lihat filmnya, kita punya all eternity untuk bisa melihat film itu. Iya. Penciptaan dunia. Betul juga. Ada semuanya. Pantesan 1000 tahun ya. Kita punya all eternity, so don't worry about it. Ya. Tapi kembali lagi pada poin tadi tentang kapasitas otak. Harusnya kita itu justru semakin jadi orang percaya, semakin getol menggali pengetahuan. Buat apa? Buat bikin nama Tuhan semakin dikenal. Iya. Yesus tidak anti dengan dunia pengobatan, makanya dia hire Lukas. Dia minta Lukas jadi disciple-nya dia. Tapi Yesus gak anti dengan keuangan, makanya dia bisa dekat sama Sakius. Dia melihat resource di dalam kehidupan Sakius dan dia ngeliat ini harusnya bisa nih jadi murid gue. So, kalau aku nangkap sebenarnya kok semua orang itu bisa, maksudnya punya kesempatan untuk jadi ibaratnya orang yang pinter atau yang orang yang berwawasan, orang yang punya ilmu yang tinggi setinggi langit gitu ya. Iya, it's just a matter of seberapa besar effort yang kita keluarkan. Masalahnya lu mau apa enggak gitu kan. Berarti pinter atau bodoh itu balik ke keputusan enggak sih? Yes. Iya dong. Iya. Iya kan? Gini, kita nggak ngomong tentang IQ nih di sini ya. Iya. IQ orang bisa beda-beda. Ya kalau mau ngomong sampai kembali lagi kita mau jadi kayak Elon Musk. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk kita tidak bisa jadi seperti itu, ya, atau belum bisa jadi seperti itu. Tapi kita lihat aja gitu kan. Bill Gates tuh 5 tahun berturut-turut bercokol jadi orang paling kaya di dunia. Kemudian 1 tahun 2000, saya lupa berapa itu, kegeser sama Jeff Bezos. Amazon. Iya. Sekarang kegeser sama Elon Musk. Iya. Loh, maksudnya gini, terbukti bahwa di tengah-tengah orang pintar ada orang pintar lagi. Atau yang akan pintar Atau nantinya. yang akan pintar nantinya. Makanya kenapa saya selalu percaya bahwa setiap orang itu ya kembali lagi gitu kan, volume otak kita tuh rata-rata sama. Berarti harusnya Tuhan juga memberikan kita sebuah kesempatan untuk kita memaksimalkan brain capacity yang volumenya sama. Atau kita observe sebatas mana, sejauh mana kita bisa belajar gitu ya. Yang jadi problem seringkali ini di Claudia adalah kita seringkali membatasi diri kita sendiri. Iya sih. Gue mah gak bisa lah, gue bukan sih. passion gue gak di situ. Passion gue gak di situ. Saya udah paling pusing kalau udah orang bilang passion apaan sih passion gitu loh. Tapi sebenarnya bisa dipelajari ya kok. Sangat bisa. Oh my God. Passion juga belum tentu langsung tiba-tiba muncul kok. Iya sih. Coba nih waktu nih. Kalau mau ngomong passion ya, passion yang dalam artian ya, orang-orang di luar sana banyak ngomong tentang passion. Passion saya, hobi saya action figure. Tiba-tiba muncul nggak? Enggak.
Waktu bayi nggak ngerti action figure itu apa. Hmm. Di mana kita bisa ngomong itu passion saya? Passion itu kan kalau dibilang bener-bener passion sesuai apa yang dikatakan orang, harusnya berarti kan dari lahir tuh udah ada tuh bawaannya. Nggak selalu seperti itu. Nggak dari suka fotografi kan? Saya suka fotografi dari 6 SD. Nah, tapi dari bayi enggak kan? Enggak. Enggak kan? Enggak dari bayi tiba-tiba lihat kamera. Saya dari bayi hobinya Nggak ada. panjat tebing. Nah, Gila, keren banget. loh, maksudnya gini, itu membuktikan bahwa setiap orang yang namanya passion pun itu bisa dibangun. Right. Tapi Yes. aku bertanya. Oh, Oh, ada iya. yang bertanya. Ya silakan Bu Ada Livi. suara gaib. Boleh. Pakai mic-nya, Bu. Oh, mikir dulu. Oh ya, lingkungan itu berpengaruh juga gak kok? Yes, sangat Mempengaruhi juga kan Sangat sebenarnya. mempengaruhi. Kenapa kita kemudian bisa menjadikan diri kita memiliki label tertentu? Bisa jadi karena pengaruh pengetahuan lingkungan. Nah, Gitu kan. Guru bilang, wah kamu nggak bisa, kamu kayak begini, kamu orangnya begini, gini. Kami di JRP nih, kami punya anak Down syndrome. Yang katanya itu ya secara level intelektualnya memang nggak nyampe, IQ-nya tidak bisa lebih dari berapa gitu, saya lupa. Gitu kan. Memang udah di label seperti itu secara ilmu pengetahuan. Ini udah science nih, scientific nih. Tapi anaknya bisa berkembang secara apa? Empatinya sama orang. Loh, yang tadinya dia kayaknya orang kan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Bisa tiba-tiba ambilin kopi buat fasilitator kami. Pak, ini kopinya Pak. Wow. Loh, saya bilang makanya gini, kalau mau ditanya mengembangkan kapasitas otak itu it's just a matter of kita mau apa enggak, udah itu aja. oh gitu. Soalnya gini kok nih, kan aku ada cerita nih. Hmm. Jadi Iya. nggak, aku tuh dari kecil, mami aku tuh selalu bilang, kamu itu cocoknya cuman pokoknya bidang kamu tuh ilmu komunikasi. Kamu kayak presenting, seni ya, bidang-bidang kamu tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu kayak di hukum, di politik, kayaknya kamu enggak. Jadi aku tuh dari kecil itu udah dibatasin sama mami tuh, kamu tuh pekerja bukan pebisnis. Jadi sampai sekarang itu aku meyakini bahwa kayaknya aku nggak bisa deh jadi pebisnis. Saya kasih satu gitu. pertanyaan nih buat Claudia nih ya. Jadi saya yang nanya. Waduh. Balik dari Jarang-jarang nih tanya. Kita ganti host ya. Ini, dibilang tadi nggak cocok di hukum. Pertanyaan saya, di hukum butuh komunikasi nggak? Iya dong, butuh dong. Siapa bilang nggak bisa? Aku tuh pengen jadi duta Butuh negara. komunikasi nggak? Iya, butuh. Butuh komunikasi. Kamu pengen jadi duta Pentin kan? Nggak jadi ambasador Indonesia di negara asing Mau dibilang tadinya. misalnya masuk di accounting pun butuh komunikasi nggak? Betul. Jadi kalau dibilang cocoknya di bidang komunikasi. Semua orang berkomunikasi. Bahkan saya waktu 2 bulan yang lalu saya ke Dubai. Saya bilang gorila aja berkomunikasi. Walaupun pakai sama gitu, berkomunikasi loh mereka. Iya. Mau ngomong, karena gini, kadang-kadang kita itu tadi melabel diri kita dengan sesuatu yang sebenarnya kita bisa enlarge ourselves. Saya lulusan SOS, Apa tuh? sosial, Oh. IPS. Kalau sekarang IPS. IPS namanya. Iya. Oke. Ya, tapi kalau dulu angkatan saya itu mungkin angkatan orang tua teman-teman pada tahu gitu ya, A1, A2, A3 namanya. Fisika, biologi dan sosial. Saya lulusan anak SOS. Tapi saya berani bilang bahwa pengetahuan saya tentang IPA juga nggak jelek-jelek amat sih. Ya walaupun disuruh nanyain tabel periodik juga nggak bakal inget sih. Dari dulu memang saya nggak pernah. Gini, kenapa saya nggak inget? Kenapa? Karena saya dari dulu memang nggak mau nginget. Bukan karena saya lupa. Oh. Emang saya dari dulu nggak demen, saya nggak mau nginget. Tapi kalau tabel periodik itu istri saya paling jago. Nah. Tiap bulan kan soalnya kan periodik. Periodenya beda tapi. Beda. Iya. Ya, jadi gini, tapi begini, saya dari kecil dibawa oleh orang tua saya membaca buku-bukunya tuh ensiklopedi. So ini menarik, saya asli Malang dan kalau kami ke Malang, pulang ke Malang salah satu tempat yang jadi favorit anak-anak kami tentunya Secret Sudong, gitu kan. Bukan promosi gitu ya, tapi memang itu bagus. Itu kebun binatang yang sangat bagus. Nah, karena saya cukup mengetahui dunia fauna terutama mamalia, saya bisa ngomong nih ini binatang ini. Terus anak-anak saya bisa terkagum-kagum. How did you know that? I read. Saya cuma bilang gitu, I read. Jadi sebelum nyampe di situ, saya udah bilang itu binatang ini. How did you know that? I read. Wow. Maksudnya gini, the wow from my sons
dari anak-anak saya, itu bikin saya jadi prideful father. Hmm. Bikin saya bangga jadi ayahnya mereka. Ada proudnya ya. Saya nggak pusing dengan orang lain bilang saya tahu apa, saya nggak pusing. Tapi anak-anak saya bilang, but their wows is more important than anything. Gitu loh. Kenapa? Karena gini, saya bisa memberikan sebuah teladan pada anak saya bahwa, hey, this happens because I read. Dan kemudian saya bisa ngomong sama anak saya, you know, I wasn't even in science, you know. I wasn't even majoring in science. Dan mereka, oh really? Saya begitu. Pamer dengan cara yang benar. Pamer dengan cara yang benar. Yeah. Kenapa? Buat ngajarin mereka. Betul. Lu orang tidak harus jadi scientist untuk ngerti science. Iya. Dan nggak perlu ngerti science yang sampai dalam-dalam. You don't have to build a rocket. Kita nggak usah jadi Elon Musk gitu loh. Itu tadi gitu kan. Kita nggak perlu. Bahkan Elon Musk juga mungkin belum tentu tahu how to build the rocket like part by part. Yeah. Dia pasti punya timnya scientistnya yang bisa membantu dia dong. Ya, idenya aja gitu. Idenya. Dan yang mahal itu ide. Itu dia. Tapi salah nggak sih kok misalnya kayak kalau aku pribadi, aku juga anak IPS kan. Jadi aku tuh nggak suka banget. Kita IPS semua dong. IPS saya. Tapi aku nggak suka banget kayak matematika yang akuntansi. Itu kan kalau salah nol sedikit kan, udah tuh langsung berantakan. Itu setiap percaya nggak percaya waktu SMA pelajaran akuntan, aku selalu sakit kepala, migrain. Dan aku akhirnya nggak suka sama matematika gara-gara setiap aku ngerjain tuh aku sakit kepala, migrain. Nah, salah nggak sih kalau aku jadi nggak suka? Yang tidak gitu? disukai bukan ngitungnya, tapi result dari kesalahan itu kan. Oh, oke. Akibat. Sama aja kayak begini, gua nggak suka ngitung. Loh, kenapa? Gua nggak suka matematika. Kenapa? Soalnya gua tiap kali salah dimarahin sama guru gue. Lah, bukan nggak suka matematikanya mah cuma jadi korban doang. Yang dia tidak suka adalah konteks di mana dia dimarahi. Kenapa? Karena begini. Tanya deh ke semua akuntan yang sudah puluhan tahun bekerja. Pernah nggak sih mereka itu gini, apakah mereka selalu pasti 100% perhitungan mereka selalu jadi? Nggak ada. Oh, I just knew. Baru tahu nih Ada sekarang nih masalah hidup gue nih. Tapi saya nih Itu kok. brain capacity tuh. Saya nih kok ya. Saya nggak suka ngopi. Bukan nggak suka kopi ya. Nggak suka ngopi. Karena lambung saya kalau terima kopi itu penerimaan kafein itu jelek banget. Jelek banget. Nah, jadi karena saya nggak suka ngopi, saya dulu tuh nggak tahu apa-apa soal kopi. Gua ngapain juga, gua nggak pernah minum. Gitu. Sampai satu hari, saya kan waktu itu masih kerja sebagai fotografer profesional. Saya tiap kali ketemu klien itu selalu ngajakin di coffee shop. Emang coffee shop ada jual teh juga. Ya walaupun jadi aneh ya. Kemana lu? Coffee shop beli apa? Teh. Ya aneh gitu. Cuma ada satu hal yang saya pelajari gini. Apa ya yang bisa buat nambah value saya di depan orang ini? Nah untung saya ketemu beberapa teman yang selalu bacotin saya tentang kopi. Decaf. Wah? Kopi decaf. Apa tuh? Decafein. Kopi tanpa kafein. Coffee shop? Iya. Oh iya, namanya decaf. Decaf namanya. Oh, saya baru tahu. Nah itu karena saya gak suka kopi makanya saya gak terlalu pelajarin. Cuma gini, waktu saya pikirin apa yang bisa nambahin value saya, maksudnya orang ini akan hire saya tidak hanya karena saya fotografer, tapi ada hal lain yang menarik perhatian dia sampai dia mau pakai saya. Sampai satu hari saya ketemu ada teman saya yang maniak kopi. Itu sampai diajarin cara ngopi ini, ngebrunya gimana, wah gitu. Gara-gara gaul sama dia, saya mulai tahu apa itu one shot, two shot. Nah ketika ketemu klien, saya emang gak suka kopi. Tapi orang ini ternyata suka banget kopi. Waktu ngobrol nyambung, orangnya suka sama saya gara-gara saya ngomongnya nyambung. Itu enlarge your box kan? Iya, walaupun saya nggak suka kopi, nggak suka ngopi maksudnya. You don't have to like something To learn. to learn. Iya kan? Gitu. Saya bukan nyombong dia, gitu ya. Ya mau dibilang sombong. Boleh kok, boleh. Ya, mau dibilang Dibagi sombong, cerita ya udah. sombong, nggak dosa. Kalau udah karena gini kalau udah namanya netizen udahlah, lu sombong banget terus. Gini. Jadi saya adalah orang yang bisa dikatakan cukup luas secara pengetahuan, saya bisa ngobrol berbagai macam topik. Kenapa? Karena saya orangnya curious.
Saya kalau nggak tahu sesuatu, saya nanya. Ya sebodoh amat gitu kan, ada orang yang lu kok banyak nanya ya daripada nggak tahu. Ya kan, yang pinter juga gue, yang tambah pinter juga gue. Dalam hal ini saya jadi egois dalam tanda kutip gitu loh. Tapi walaupun itu ada resikonya kan kok ya. Resikonya? Betul. Dijauhi. Ya. Karena gini, nggak semua orang senang memberitahu terhadap pertanyaan. Ya. Saya berapa kali dijauhi orang Ya, gara-gara saya suka nanya. Gini, kalau dijauhi, saya sih netral aja gitu kan, dalam arti kalau saya dijauhin gara-gara saya banyak nanya, ya udahlah, berarti mungkin dia bukan sumber yang Baik. buat saya reliable, atau saya melihat dari sisi baiknya bahwa mungkin Tuhan akan pertemukan saya pada sumber orang yang bisa memberikan pengetahuan saya di lain waktu. Ya itu cuma membuktikan kalau ya mereka bukan lingkungannya kita lah gitu ya. Iya, gitu loh. So itu penting gitu. Berarti penting juga peran orang tua atau keluarga yang maksudnya membantu si anak ini untuk bisa nemuin potensi dia sebenarnya. Nah, ini menarik karena ini kadang-kadang bahaya nih. Gitu. Karena menemukan potensi itu apa? Potensi itu bahan mentah kan. Potensi itu kan gini, ini potensi. Saya pelototin tuh potensi, nggak bakal jadi. The only way saya bisa dapat potensi itu adalah dengan saya put effort menjangkau potensi ini. So, yang harusnya diajarkan oleh banyak orang tua adalah bukan tentang mengenali potensi semata-mata, which is nggak salah mengenali potensi, tapi mereka berani struggle nggak untuk reach that. Tapi oke nggak sih kalau misalnya kayak kita kan, kayak misalnya contoh aku punya anak umur 9 tahun ya, jadi aku tuh lesin dia bahasa Inggris, aku lesin dia musik, apa-apa, sampai akhirnya dia tuh kayak aku tuh pengen sebenarnya ngasih les-les itu supaya nolong dia untuk bisa menemukan nih dia nih nanti mau jadi apa gitu. Kok saya itu merasa oke akan nggak ada sih? kata tapi ya? Hah? Saya merasa akan ada kata tapi ini. Boleh. Boleh. Nah, betul, ada tapinya. Tapi gini, is that what you want? Or is that what your kids want? exactly. Gini, Saya nggak gitu salah, aja. nggak salah if that's. Kenapa saya kasih pertanyaan itu? Karena gini, nggak salah. Karena memang secara sainsnya orang yang belajar musik itu pengembangan otaknya jadi lebih maksimal juga. Ya, jadi keseimbangan otak kanan kirinya itu jadi lebih bagus juga fungsinya. Nah, tapi kan gini, kita nge-push dia itu sampai kayak apa? Anak saya juga punya 2 anak, dua-duanya sama-sama les musik. Anak yang pertama dia demen banget sama musik. Tapi begini, anak yang kedua gak demen. Dia lesin, pokoknya dia kalau udah disuruh latihan, dia udah begitu. Ya, tapi begini, saya nggak mau push anak saya yang kedua. Just as long as you meet the requirement, that's fine. Dan pertama kan dia mana anak saya yang kedua tuh anaknya lumayan lumayan gampang give up. So it's extra work for me untuk melatih dia untuk tidak mudah give up. Jadi dia kalau belajar lagu baru, terus dia salah mulu, nggak bisa gitu kan, dia nangis. Senjata dia nangis. Terus supaya suruh udahan. Supaya disuruh udahan. Anaknya perempuan pasti. Anaknya perempuan. Laki semua, nangis. Laki semua, tapi wow. tapi memang dia tipenya lebih ekspresif. Anaknya lebih ekspresif. So, saya bilang, oh salah kalau minta saya suruh bakal berbelas kasihan sama dia. No. Apa yang saya lakukan? Saya duduk sama dia. Saya tunjukin ke dia. Saya cuma tunjukin. Ini, untungnya bapaknya juga bisa bermusik gitu ya. Saya tunjukin, nih, I only see this once. Dan saya main, teng. See, I can do it. Aku baru lihat sekali loh, saya bilang sama dia. I only see this once, but I can play it. You've seen this so many times. You can play even better than me. What you take it one step at a time. Saya ngajarin dia gitu kan. Salah, it's okay. Kamu main dulu 2 bar. Teng. Nah, udah biasa kan? Ulang 10 kali. Lama dia bisa. Begitu dia bisa, see. Saya cuma bilang gitu aja. See. Jadi bahasa Spanyol ya? Iya. Iya. Saya ngajarin dia bukan cuma sekedar potensinya aja, tapi the effort.
Apakah dia nanti kemudian akan jadi suka bermusik? I don't care. Tapi saya ngajarin dia the value of not giving up so easily. Boleh lo give up, tapi after you put your best effort dan lu berasa, kayaknya gue gak sanggup lagi, it's okay. If you wanna quit, quit. Betul sih. Kadang-kadang anak-anak melakukan bukan karena dia senang, tapi dipaksa orang tua. Gitu loh. Jadi saya membuatnya dia menjadi belajar sesuatu. Kuncinya sebetulnya gini, tugas kita sebagai orang tua adalah ngajarin. Kenapa sih? Dan kita pastikan bahwa anak-anak kita gak overwhelmed. Karena gini, kalau overwhelmed yang ada mereka bukan brain capacity-nya melebar, brain kram otak. Sakit dong jadinya kan. Anaknya sampai sekolah sampai jam 3, terus kemudian dilesin sampai bla 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 sampai jam 10 malam. Saya bilang, itu sih kasihan sih kebanyakan itu. I mean like why? Gak salah gitu, but why? Iya sih. Is that the kid's ambition or your ambition? Nah. Tapi kalau saya butuh waktu juga sama anak loh. Kalau kayak gitu caranya maksudnya yang sampai aduh dari terbit matahari. Apalagi belajar kadang-kadang terus. sampai kemudian Sabtu aja habis buat les. Minggunya habis buat ekskul, minggu gereja pelayanan. Nah, aduh. Jadi kok mewakili orang tua mungkin ini akhirnya jadi menarik ngebahas anak nih ya kok. Maksudnya akhirnya di batas mana peranan orang tua ini untuk bisa membimbing anaknya untuk bisa menemukan versi terbaik dia. Oke. Tuh. Pertanyaannya, versi terbaik itu apa? Wah, gue dibalikin terus pertanyaan gue nih. Iya kan? Iya bener. Again, versi terbaik bener. Menurut dia. Gini, versi terbaik menurut dia, menurut orang tua, atau menurut Tuhan. Wah. Itu beda loh. Kenapa? Versi terbaik menurut dia, mungkin dia udah mentok, gue gak sanggup. Versi terbaik menurut orang tua, gak bisa, lu mesti dapat yang terbaik. Jadi yang terbaik. Versi terbaik menurut Tuhan. Mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi versi terbaik itu kan kayak bottomless gitu. Ujungnya di mana? Itu dia. Ujungnya tapi ada juga yang orang yang mesti di-push loh kok untuk dia. Saya tidak deny itu gitu loh. Tetapi kadang-kadang kita orang tua harus sadar kalau kita udah being too pushy. Terlalu maksa nih anak. Lu anak saya jenius, ngerti. Tapi jangan bikin otaknya dia kram. Itu loh. Tapi ada juga yang di-push malah dia maju. Betul. Kok. Berarti anaknya memang dari sononya tipe yang ada tipenya seperti itu gitu. Makanya kan gini. Again, buat saya adalah kita nggak bisa menjadikan anak sesuai dengan keinginan kita. Yang harus kita pantau adalah makanya kenapa ini penting peran orang tua dalam hubungannya dengan Tuhan. Harus ngerti Tuhan tuh maunya apa ke anak ini. Nah, problemnya nyuruh anak ke gereja, bapak emaknya nggak ke gereja, komsel kagak, baca firman enggak. Ya udah. Terus bingung kenapa anak gue nggak pinter-pinter. No, mungkin bukan anaknya yang nggak pinter, bapak emaknya yang nggak pinter-pinter. Udah dikasih lihat jelas gitu loh, masih aja. Tapi harus diakui gini loh, ada anak-anak yang memang jadi bagus karena di-push sama orang tuanya. Sampai ketika usia tertentu mulai muncul pemberontakan. Pemberontakannya gini, dari kecil gue nurut sama lo. Gue lakuin ini. Sekarang untuk hal ini aja gue pengen lakuin apa yang gue mau. Berantem juga dalam rumah tangga. Harus diakui kejadian itu pun real. Iya. Gitu. Jadi bukan soal. Karena dia karena orang-orang tua yang seperti ini biasanya menggunakan pola yang sama dari era ke era. Metodenya disamain terus. Nggak bisa anaknya berkembang. Cara pikir dia dan gini. Setiap orang setelah mereka melewati usia remaja, prefrontal cortex mereka itu akan semakin strong. Jadi pola pikir kritis mereka ini tidak akan jadi tambah lemah, jadi tambah tajam. Betul sih. Gitu loh. Nah, kalau kita orang tua hanya menggunakan metode yang sama terus-terusan dari dia baby sampai dia kemudian gede, pantas kalau diomelin sama anaknya. Kenapa? Karena harusnya semakin ke atas, itu semakin lenggang. Semakin di bawah, semakin usia mereka dini, semakin ketat. Kenapa? Kita nanemin value, no question asked. Tapi begitu anak umur 20 tahun, kamu
kamu paksain value harus dijalanin, telat. Gitu loh. Kenapa? Memang udah waktunya dia dilepas. Again berarti aku menangkap di sini bahwa sebenarnya peranan, maksudnya bagian kita sebagai orang tua adalah banyak-banyak membangun komunikasi dengan anak ya. Jadi kita tahu batasnya sampai di mana dan kita harus gimana juga sesuai dengan termasuk komunikasi. dalam urusan nih ya, ini kalau kita bicara lebih dalam lagi, termasuk dalam urusan seksualitas. Anak itu harus diajak ngobrol. Gini, pembicaraan tentang seks buat anak harusnya terjadi antara anak dan orang tua di awal. Nggak boleh tahu dari luar dulu. Bukan dari teman-temannya. Loh, anak saya nanya sama istri saya beberapa tahun yang lalu, "Mah, pacaran tuh apa sih?" Loh, kok kamu bisa nanya begitu? Soalnya teman-teman ngomong-ngomongnya pacaran. Aku nggak tahu pacaran tuh apa, tapi bagus. Kenapa dia dengar istilah itu baru pertama kali dia nanyanya ke orang tuanya. Jadi akhirnya kita bisa kasih dia pengertian. Terus lagi kelas, ini kita sebutnya SPK gitu ya. Saya kalau di gereja saya pengikut Kristus. Ya. Terus lagi kelas LSD. Anak saya nanya sama pembinanya, "Kak, emang harus nikah ya? Kalau nggak nikah boleh nggak sih?" Terus pembinanya oper ke saya, karena mereka tahu gitu kan. Oke, terus saya bilang nggak apa-apa, jawab aja. Kenapa? Karena saya udah tahu cara pikirnya dia. Gitu loh. Karena anak saya yang pertama tuh anak gak mau ribet. Buat dia nikah tuh ribet. Lihat papa emaknya mungkin kayaknya gila ya ribet, mesti ngurusin anak. Buat dia ya saya bilang biarin aja. Biar dia berproses gitu loh. Tetapi gini, dia dari awal udah dapat pengertian dulu dari kami kan tentang pacaran. Sebelum dia masuk di SPK itu dia udah tahu gitu loh. Tapi anyway kan ketika kita ngomong pendidikan seks dini, banyak disalahartikan banyak orang kan. Selalu kalau udah ngomong seks itu apa, selalu bawanya ke masalah making love. Padahal seks itu kan kalau diartin secara hubungan itu kan, antar lawan jenis. Iya, maksudnya kan maksudnya kalau di awal-awal banget di bawah 12 tahun itu kan ini bagian private kamu. Yes. Tidak ada yang boleh megang ataupun lihat gitu kan. Betul. This is your private part. Kita dari awal udah ajarin itu kan pendidikan seks itu. Pendidikan seks. Dan itu peran orang tua loh. Bukan peran dunia luar. Right. Begitu itu diambil alih oleh dunia luar. Berantakan. Enak tahu gitu ya. Waduh. Mateng banget. Nah itu saya belajar disitulah makanya kenapa kapasitas setiap orang tuh bisa diperluas. Tidak menggunakan persentase. Karena 100%-nya kok Andrew sama kalau 100%-nya saya pasti beda. Saya bingung makanya di persentase itu apa ya? Itu dia. Maksudnya gini, karena gini. Menariknya adalah human minds adalah satu hal yang sampai saat ini bahkan greatest scientist pun tidak bisa menggali dalam. Gak usah jauh-jauh ngomong tentang mimpi. Gak ada satu scientist pun yang bisa benar-benar mendefinisikan mimpi itu apa. Mimpi dream atau cita-cita? Mimpi kita tidur mimpi itu loh. Oh, oke. Iya sih. Gak ada satu scientist pun yang bisa. Kenapa? This the mystery. Kalau dibilang ada lagunya misteri ilahi, itu ini misteri ilahi banget. Kenapa kok bisa mimpi begini? Satu-satunya penjelasan yang mungkin paling masuk akal adalah itu adalah alam bawah sadar. Tapi pernah nggak sih kita mimpi sesuatu yang aneh banget? Iya, saya pernah mimpi jadi Power Ranger kok. Beneran. Saya loncat dari bawah sampai ke gedung lantai 20 pas sampai atas. Aneh banget kan? Saya takut ketinggian, turun lagi saya. Itu mimpi aneh. Oh, itu karena lu mimpi lu pengen jadi Power Rangers. Enggak juga. Not really. Enggak juga. Iya mungkin alam bawah sadar susah. Iya sih. Enggak bisa terdefinisi. Makanya kenapa gini? Kalau ada orang yang berani bisa mengatakan cuman pakai brain capacity sekian persen, ngitungnya dari mana? Enggak ada rumusannya juga. Not even a greatest scientist bisa tahu tuh ngitung persentasenya dari mana. Iya sih, benar juga ya. Berarti kapasitas otak itu bisa kembali ke masing-masing pribadi. Bagaimana kita ngembangin apa yang ada di kita. Banyak baca, banyak nonton YouTube-nya itu yang memang isinya tuh berbobot. Edukatif ya. Edukatif. Betul. Yang mungkin scientific it's okay. Jangan gosip melulu. Apalagi gospel kok ya. Iya. Gosip pelayanan. Gosip pelayanan. Tahu nggak sih orang yang tukang gosip itu udah ketahuan orang kurang kerjaan.
Karena nggak ada lagi yang bisa dikerjain Gak ada selain yang gosip. bisa dikerjain. Selain Nah, kalau gosip. kurang kerjaan daripada ngegosip, buka YouTube yang scientist atau kalau nggak buka TED.com, TED.com. Oh kayak TEDx. TED Talks, yes. TED TEDx, Talk, oke, TEDx oke. dan sebagainya. Itu banyak sekali itu konten-konten yang menurut saya Luar bisa biasa. membuka wawasan. Ada versi Indo lagi. Ada versi Indo. Iya. Cuman saya saranin versi English. Iya. Itu Lebih kaya, Iya, iya. Saya suka nonton lebih itu. rich. Nah. Wah. Kayaknya abis ini gue bakal lebih banyak lagi membuka wawasan. Dan menjadi Harus orang gue tua yang tidak memaksa anaknya. Gue gak boleh maksa, gitu. enggak, gue gak maksa. Gue tahu. Saya Nah, ini, korban. ini, Saya saya mesti korban. lurus ini. Boleh maksa, tapi to a certain extent. Kenapa? Karena kayak tadi kata Livi, memang ada yang memang mesti dipush. Betul. Saya Iya. juga bilang, anak saya ini cerita mungkin agak panjangan dikit, sorry ya, maaf agak panjangan dikit. Tapi gini, ini anak saya yang pertama. Waktu dia pertengahan semester pertama, kuartal 1, dia itu nilainya rada kebakaran. Nah kalau zaman dulu kan nilai kebakaran, Iya. saya tuh cuma panggil dia gitu kan, come. You see your score right? Do you think it's good? Dia udah tahu, nggak perlu dimarahin, dia udah tahu nilainya jelek gitu kan. Terus saya cuma tanya gitu kan, kenapa? Ya, it's kind of hard this term gitu kan. Okay, good, it's kind of hard. Okay, now you know how hard this term is, right? I will not ask you to be rank 1, I don't care. Buat papa, kamu ranking berapapun papa nggak pusing. I don't care. Yang penting kamu jangan sampai lebih rendah dari KKM aja lah. Itu aja. Just put your effort itu aja. Iya. Just put your effort, your best effort. Kenapa? Kamu tahu kan biaya sekolahnya? Iya. What do you think? It's very expensive. Yes. You know how hard we work for that? Yes. Okay. Now you understand. Nggak apa-apa, ceritain aja. Gitu kan. Tapi saya bilang just do your best supaya nilainya nggak sampai di bawah KKM, udah itu aja. We will never ask, kita tahu you will never be like good in every subject. Gitu loh. Yeah. Udah gitu aja, ngapain mesti gitu loh. Ngapain mesti anak harus dapat 100. Yeah. Coba saya tanya tuh orang tua yang pada pingin anaknya dapat 100 terus. Emang dulu waktu kecil kita selalu dapat 100 gitu? Lo boleh sih kalau kita nuntut anak, kalau kita mau nuntut anak, berarti kita kan mesti tahu bahwa tuntutan itu memang applicable ke kitanya sendiri dulu dong. Iya. Kalau itu nggak applicable, itu jadi ambisi. Iya Tapi sih. boleh gini gak sih, ketimbang mikirin anak gua nilainya harus 100 terus, mendingan mikirin deh, anak gua gedenya mau jadi apa ya? Nah. Mendingan kita support sebagai orang tua. Gitu. Lebih tepatnya, Tuhan mau anak gue gedenya jadi apa. To find that out, gimana? Dekat sama Tuhan. Saya sampai sekarang juga masih belum tahu jawaban, belum tahu anak saya bakal jadi apa kok. Yeah, I don't that's mind. right. Ikutin aja. Jalanin aja. Sambil didoain terus gitu ya. Sambil didoain, Tuhan saya percaya banget gitu loh. Kalau hubungan saya dengan Tuhan sehat, Ya. Tuhan pasti bakal reveal. Yes. Ya, Ada tuntunan gitu ya Yes. kok. Itu aja. betul sekali. Makanya ngomong ke banyak orang, udah baik iman. Pertanyaannya lu baca firman enggak? Lu ngomong iman-iman, lu baca firman enggak? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yes. Ini dengernya quotes-quotes Pastor Bram Lulu. Dengerin motivator terus ya. Motivator gerejawi gitu. Yeah, I don't care orang pada ngomong, yang penting jalan dengan iman. Lu baca firman enggak? Saya gituin aja. Lu baca firman enggak? Kalau kamu bilang iman, kamu baca firman enggak? Bolong-bolong. Udah jangan ngomong iman deh. Berarti imanmu bolong-bolong. Iya. Gitu. Iya. Iman tuh ya, Yesus aja bilang iman sebesar biji sesawi mindahin gunung. Berarti kalau kita nggak bisa pindahin gunung, iman Imannya kita nggak sebesar apa? Gitu. Sebesar apa imannya? Atau- Jadi Ya. kesimpulannya adalah kapasitas otak itu kembali ke diri masing-masing, bukan soal angka, Ya. tapi effort. Yes. Iya kan, seberapa kita mau mengembangkan diri kita sendiri Yap. gitu, atau kita membantu orang lain untuk ngembangin Yes. kapasitas yang ada di orang itu gitu ya. Walaupun pembahasan kita kapasitas otak sudah banyak beralih sampai ke parenting segala. Menarik. Iya, tapi ini Karena pembahasan yang parent menarik. juga untuk Iya. mengenali
mengenali potensi anak-anak. Iya, tapi pembahasan menarik, benar menarik. Walaupun overtime ya, kita harus turut berempati Pembicaraan terhadap. kayak begini mah kalau dibiarin satu sesi juga nggak habis. Bisa ngobrol seharian nih Tapi soalnya. harus ada empati terhadap editornya kok. Maaf ya. Makan RAM, Sorry, makan children. harddisk. Iya, dan ya thank you buat Kak Andrew Thank you. buat sharingnya ini Yes. luar Iya, biasa. thank you banget. It's an honor. Gitu. So, jadi semuanya itu kita udah pelajari tentang kapasitas otak. Jadi jangan lagi kemakan dengan angka-angka, tapi kita harus tahu perjuangan kita dan orang-orang yang pengen kita perjuangin. Jadi itu aja buat hari ini. Ya, ada Christian di kamera, ada Livi di multimedia, dan thank you sekali lagi buat Ko Andrew Ardianto. Thank It's you an honor. Ko. Dan saya Claudia Yuniar. Lalu saya Firdy Nomika. Sampai jumpa ketemu lagi di di cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita.